tetap dibuat dan dilaksanakan di dalam proses pemilihan agar berjalan secara aman, tertib, lancar, dan transparan. D. Bahwa tata tertib diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan tata tertib pemilihan ketua RPMK bulan Namas. Mengingat A. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau RPMK, hukum tetangga dan hukum warga, peraturan daerah tahun 2009 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan. C. Peraturan Wali Kota Nomor 17A Tahun 2012 tentang mekanisme dan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Memutuskan, menetapkan surat keputusan Ketua Panitia Pemilihan RPMK Kelurahan Kamas Kota Semarang masa bakti 2022-2025 ditetapkan di Semarang tanggal 23 Januari 2022. Ketua Panitia Merfa Ramana SMM. Tata tertib pemilihan Ketua RPMK masa bakti 2022-2025 Kelurahan Kamas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pasal 1 ketentuan umum. 1. Pemilihan Ketua RPMK dilaksanakan secara demokratis. Dan yang kedua, pemilihan Ketua RPMK dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RPMK yang disahkan oleh Kelurahan Kamas. 3. Ketua RPMK dipilih dengan mekanisme pemungutan suara. Pasal 3. Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua RPMK. Yang pertama, membuat tata tertib pemilihan Ketua RPMK. 2. Membuat persyaratan bagi bakal calon Ketua RPMK. 3. Menerima pendaftaran calon Ketua RPMK. 4. Melaksanakan atau melakukan verifikasi persyaratan calon Ketua. 5. Menetapkan calon Ketua RPMK. 6. Menetapkan daftar pemilih tetap Ketua RPMK. 7. Menyiapkan kelengkapan teknis administrasi pemilihan. 8. Melaksanakan proses musyawarah dan pemilihan dan atau pemungutan suara. 9. Memimpin sidang pemilihan Ketua RPMK. 10. Membuat berita acara pemilihan Ketua RPMK. 11. Melaporkan hasil-hasil pemilihan Ketua RPMK kepada Lurah Kamas. Pasal 5. Tahapan pemilihan Ketua RPMK. Pertama, sosialisasi pemilihan Ketua RPMK kepada Ketua RW dan masyarakat Kelurahan Kamas. 2. Penjaringan calon Ketua RPMK. Calon Ketua RPMK diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya dimusyawarahkan bersama masing-masing RT di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, penetapan calon Ketua RPMK oleh panitia pemilihan. 4. Pelaksanaan pemilihan Ketua RPMK yang akan dilaksanakan melalui pemungutan suara. Bapak Ibu, seperti pasal 5 Luker itu ditambahi ini tadi dicetak untuk RW1 lingkaran ini namanya tidak melaksanakan proses pemungutan suara ini. Mohon Bapak Ibu yang masih di luar bisa nanti masuk ke dalam untuk menyiapkan dan mendengarkan ya. Jadi kita ingin bahwa Ketua RPMK yang baru nanti tidak seperti memilih kucing sendiri. Artinya kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu visi dan misi daripada calon Ketua RPMK periode 2022-2025. Kita masih punya waktu berapa Pak? MC jam 10 kita mulai, sekarang jam berapa? Masih 10 menit. Masih 10 menit? Iya. Kita beri waktu berapa Bapak Ibu? 10 menit atau berapa menit untuk penyampaian visi-misi? 10 menit ya. Baik, 10 menit waktu yang sama nanti akan kita berikan kepada masing-masing calon. Kami persilakan masing-masing calon untuk lenggah di depan. Monggo. Calon nomor 1 Bapak Rosyadi, kita beri. Selanjutnya calon dengan nomor 2 Bapak Sumarno. Boleh jaga jarak boleh. Jaga jarak boleh ya. Salaman dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kami yakin bahwa yang ada di depan kita calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 adalah calon pemimpin terbaik ya di Kelurahan ini. Pemimpin RPMK periode 2022-2025. Baik. Untuk mengobati penasaran kita, visi dan misi akan disampaikan
Snack. Salam sejahtera untuk kita semua. Snack itu loh. Mari kita Snack itu. bersyukur kepada Tak suruh nyariin buku atau di hari yang baik ini. Di mana Paing. Itu pahit. Enggak tahu. Dia apa? baik dengan usaha baik dari kita. Minggu lagi ya. Saya diminta oleh warga RW 1. Saya tidak mencalonkan. Karena saya dicalonkan ya mau tidak mau tadi dikatakan yang Lebih, Pak. saya akan coba Lebih lagi. sampaikan apa yang menjadi gagasan angan-angan dari LPNK seandainya Bapak Ibu menjatuhkan pilihan kepada calon nomor 1 usia. Visi itu didasari dari pemikiran yang cukup lama, mendasarkan dari latar belakang melihat situasi keadaan yang ada di Kelurahan Kramas ini, bahwa lembaga kelurahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Lembaga kelurahan itu kan wakil pemerintah yang ada di kelurahan. Maka di kelurahan itu ada lembaga-lembaga yang lain yang sebetulnya dari RT RW, kemudian ada LPNK, ada lembaga yang lain untuk mengoptimalisasikan program pemerintah supaya berjalan dengan baik. Tujuannya yang satu, yaitu apa? Melayani warga dengan sebaik-baiknya. Apakah itu forum kesehatan kelurahan, apakah itu pekerja sosial masyarakat, apakah itu PKK, apakah itu posyandu, bahkan sampai ke kader jentik dan sebagainya. Itu memastikan saja bahwa lembaga-lembaga itu harus berfungsi dengan baik. Maka konsepnya namanya saja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pemberdayaan kata kuncinya. Maka lembaga-lembaga mana yang tidak berdaya harus didukung supaya berdaya. Jangan sampai terjadi lembaga yang sudah berdaya menjadi diperdayai, tidak boleh. Maka lembaga yang sudah kuat mari kita tingkatkan, kita kuatkan. Yang belum kuat mari kita kembangkan supaya menjadi semakin diperkuat. Tujuannya yang satu, yaitu apa? Pelayanan kepada warga supaya menjadi lebih baik. Maka bertitik tolak dari itu, lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Kramas kan kelihatannya tidak sinergi, berjalan sendiri-sendiri. Maka fungsinya adalah mensinergikan. Maka visi besar yang kami usung adalah menjadikan LPMK, karena ini adalah pilihan LPMK, menjadikan LPMK menjadi sebagai lembaga pemberdayaan yang profesional dan bertanggung jawab. Kata kuncinya dua, yaitu apa? Profesional dan bertanggung jawab. Lembaga pemberdayaan yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, kata-kata profesional ini kalau di breakdown, diturunkan akan menjadi beberapa misi. Maka misi yang pertama yang diusung adalah mengelola LPMK secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab. Mengelola LPMK secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab. Maka segala sesuatu direncanakan supaya terencana dengan baik. Maka visi yang kedua perlu dikembangkan, yaitu apa? Mensinergikan semua lembaga masyarakat yang ada di kelurahan ini dengan kolaborasi dan kerjasama. Sehingga apa? Apakah itu LPMK, apakah itu FKK, apakah lembaga yang lain, itu mari bersinergi, bekerja sama untuk menuju apa? Menuju Kramas yang maju dan berkeadilan. Nah, untuk kategori maju dan berkeadilan ini kan macam-macam parameternya, macam-macam indikatornya. Yang namanya maju kan tidak hanya fisik, tapi juga non fisiknya. Banyak, kalau fisik kita sudah oke lah. Ya, fisik itu kurang kita sudah oke. Apalagi dana musrenbang itu kurang-kurang secara fisik. Namun yang perlu digali lebih lanjut adalah bagaimana pemberdayaannya. Kemudian dilanjutkan dengan misi yang ketiga, yaitu apa? Memastikan. Jadi memastikan pelaksanaan musrenbang itu secara terbuka dan berkeadilan. Terbuka dan berkeadilan.
saudara-saudaraku yang ada di perumahan, ini saya merasa berkeadilannya belum. Apa sebabnya? Karena sampai sekarang teman-teman sahabat yang ada di perumahan itu yang notabene sudah warga Kelurahan Kramas tetapi belum bisa menggunakan dana musrembang. Apa masalahnya? Nah, mari kita cari bersama-sama secara sinergitas. Apakah kita perlu keperkim? Yang paling mudah adalah pendekatan kepada direktur pengembang itu. Supaya apa? Belajar dari BSB. BSB itu ada beberapa direktur pengembang, kemudian bersinergi menyerahkan beberapa fasum, tidak seluruh fasum diserahkan, beberapa fasum kepada wali kota. Nah, kalau fasum itu sudah diserahkan kepada wali kota, otomatis tidak ada yang bisa menghalangi lagi bahwa saudaraku itu menggunakan dana musrembang, sehingga tidak ada peraturan yang perlu ditabrak. Maka memastikan bahwa memfasilitasi teman-teman yang ada di sana bagaimana posisi direktur pengembang itu untuk merelakan beberapa fasumnya meskipun belum bisa semuanya karena pengembangan belum selesai untuk menyerahkan kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah akan diwakili oleh siapa? Mari kita fasilitasi bersama-sama supaya konsep berkeadilannya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Maka nanti siapapun yang terpilih, apakah itu Rosiati, apakah itu Sumarno, harus bisa memastikan ini. Mari kita duduk bersama-sama, bersinergi. Kemudian dalam menyusun kepengurusan LPMK yang akan terpilih nanti, ya kita libatkan semua. Tidak ada yang harus beda pendapat, itu penting di dalam sebuah organisasi. Jangan hanya lurus-lurus saja, supaya apa? Ada second opinion. Nah, second opinion itu penting dalam sebuah organisasi. Jangan hanya yes man, pak, jangan. Karena ini dibutuhkan. Terus juga berkeadilan yang lain, mohon maaf ya. Dulu kami menggagas yang namanya acara sedekah desa, bahwa warga perumahan itu mengiur. Dengan mengiur nanti bisa dimakamkan kalau seandainya keluarga menghendaki dimakamkan di makam Kelurahan Kramas, ya kita fasilitasi. Jangan sampai terjadi bahwa dia sudah berpartisipasi, sudah berkontribusi, dia berKTP Kramas, hanya masalah makam aja jadi masalah. Apalagi sekarang setelah di PTS-kan itu namanya apa? Makam pemerintah kota. Nah, siapapun warga kota Semarang sebetulnya boleh kok dimakamkan di makam kota Semarang. Maka dalam kegiatan kita memastikan hal semacam ini supaya apa? Tidak ada jarak lagi. Wah, aku perumahan, aku bukan wong Kramas asli. Karena kalau sudah berKTP Kramas, siapapun juga boleh. Mohon maaf kalau kita berbicara tentang perumahan dengan tidak perumahan. Bagi orang luar yang beli tanah di Kramas, kampung Kramas Raja, membuat rumah di Kramas Raja, dan andaikan besok meninggal dimakamkan di Kramas, diizinkan. Tapi mengapa yang dulunya itu bumi Kramas, TPA, Permata, Grian, itu kan bumi Kramas, dihuni oleh siapapun juga, berKTP Kramas. Tapi hanya masalah makam, kalau memang keluarga menghendaki dimakamkan di situ, kenapa tidak diizinkan? Inilah yang saya usung, bahwa memastikan bahwa musrembang itu terbuka dan berkeadilan. Untuk itu yang ke depan, sudahlah yang sudah berjalan kemarin, mari kita ubah. Hal-hal yang kurang baik, yang sifatnya egoisme, egosentrisme, kerajanisme, atau RTisme, atau erisme, mari kita lurus. Karena apa? Kita hanya satu warga, yaitu apa? Warga Kelurahan Kramas. Kalau lebih lanjut, yaitu apa? Warga Kecamatan Tembalang. Lebih lanjut lagi, kita warga Kota Semarang. Lebih lanjut lagi, kita Indonesia. Kalau itu silakan kalau nanti penjenengan mau memilih saya, ya mari kita kolaborasi, kita bersinergi bersama-sama memajukan Kelurahan Kramas menjadi kelurahan yang maju dan berkeadilan. Terima kasih sudah membantu Kelurahan Kramas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya berdiam kepada ini untuk menyampaikan apa tadi yang sudah dikatakan
dari panitia. Saya itu menyampaikan visi dan misi Bapak saya juga. Saya tidak bisa merangkai kata-kata yang seperti Bapak Alisat tadi saya karena tidak berpendidikan yang jadi tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik. Saya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dari saya menyampaikan program ke depan saat saya sebagai kandidat calon adalah untuk melanjutkan yang tadi sudah saya bacakan banyak di awal tadi, yaitu yang masalah satu, masalah sosial, agama, kesehatan, ekonomi yang terakhir, dan masalah budaya. Itu masalah agama. Nanti saya akan meningkatkan masalah agama yang ada di Kelurahan Ramas, contohnya untuk agama Islam kita akan memberikan atau memperlebar atau memperluas PPI yang sudah ada di Kelurahan Ramas. Contohnya di Musyola Nurul Amin sudah berdiri PPI, kebetulan saya menjadi panitia PPI-nya, dan kemarin sudah akan terwujud di A5 PPI akan tetapi COVID sampai sekarang tidak bisa berlanjut, mungkin kalau COVID sudah berjalan. Dan yang mungkin tidak ada di Musyola A5 maupun akan tetapi di semua warga Kelurahan Ramas dan masjid yang ada di Kelurahan mungkin harus tidak. Itu yang masalah agama. Mungkin di depan masalah agama untuk peringatan Hari Agama yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW dulu sudah pernah, tetapi sekarang agak menghilang. Maksudnya di tingkat Kelurahan Ramas, mungkin di masjid, di musyola, mungkin sudah ada peringatan. Akan tetapi di sekup kelurahan menghilang. Dulu sudah ada. Mungkin dari PMK atau dari kelurahan nanti bisa memfasilitasi, mungkin ada anggaran untuk pengajian Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi. Itu di masalah bidang agama. Di bidang olahraga, tentunya mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, bapak RT, bapak RW, kalau ada POR RT mungkin sudah tahu dari sejak tahun 2001 sampai 2022 ini, kalau ada POR RT pasti ada saya di situ. POR RT akan selalu berjalan. Di bidang budaya, mungkin masalah jalan kepang, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu di Kelurahan Ramas Karjan mungkin tahu masalah jalan kepang. Yang setiap ada jalan kepang petak yang membakar Joshua pasti ada sana. Di situlah budaya akan di kesenian akan saya tingkatkan lebih lanjut. Mungkin karena sekarang mungkin ketua jalan kepang bapak-bapak, saya akan bekerja sama dengan bapak-bapak sebagai ketua Paguyuban jalan kepang. Di bidang sosial adalah masalah pemakaman, tapi sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Kita jangan membeda-bedakan bahwa perumahan manapun kita sudah ikut ambil untuk secara bumi, mudah-mudahan kita gunakan, tetapi untuk pemakaman kok tidak bisa dimakamkan. Karena apa saya bilang seperti itu, dari Bapak Erwin 4 dan saya sebagai LMK bingung untuk waktu itu ada warga yang meninggal untuk memakamkan, bahkan jam 12 malam itu dari pihak pengurus makam simpang siur dari RPK juga simpang siur, jadi kasihan. Akan tetapi program ke depan dari saya apabila terpilih akan tidak akan meluaskan atau menambahkan makam untuk perluas makam tersebut. Dan permasalahan banjir yang ada di TPA tentunya di kelurahan perbatasan Kelurahan Ramas dan Jabungan mungkin di tahun-tahun ke depan bisa dimulai masalah penghutan tanah yang mengakibatkan banjir, tentunya di depan TPA dan rumah itu. Di bidang ekonomi saya tidak akan mengutarakan karena saya sendiri ekonominya agak gini-gini, jadi saya tidak akan sampaikan masalah ekonomi. Mungkin dari bapak-bapak ibu sudah tahu masalah perekonomian. Mungkin akan tetap akan di bidang ini tetap kita akan di mana ada celah kita akan laksanakan. Itulah misi saya. Apabila saya penyampaian kurang berkenan dan misi tadi masalah agama, sosial dan budaya tidak bisa terwujud karena keterbatasan pendidikan saya. Kalau saya seperti ini, jangan melihat visi saya. Visi saya hitam dan keriting seperti ini akan tetapi demi kemajuan Kelurahan Ramas tetap saya akan melaksanakan dengan semampu saya.
Mungkin. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak calon Ketua LPMK periode 2022-2025 dengan nomor urut 02. Bapak Ibu, tentu terkait dengan budaya siap. Monggo unsur RW 2 persiapan bisa merapat ke depan. Unsur RW 2, monggo. Unsur RW 2 bisa merapat ke depan. Unsur RW 2 yang mengambil kotak suara bisa dikatakan 90%. 90% loh. Enggak 99 loh. 90%. Berarti sudah bagus sekali. Baik, kita akhiri deh untuk proses pemungutan suaranya. Kita close di jam sore ini 11.15 Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan mengikuti proses penghitungan suara. Monggo tim panitia disilakan. Baik, belum ada.